ekonomi syariah. Semoga semuanya dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Dan kembali lagi bersama saya Vanela Muhyiddin dari kelas 3F Prodi Akuntansi dengan INPM 0227241199. Jadi hari ini saya akan membawakan rangkuman materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kali ini pembahasannya tidak saya pecah-pecahkan lagi per partnya, tetapi saya alirkan menjadi satu cerita yang runtuh, jelas, dan fleksibel. Jadi di video ini atau sesi ini kita akan berjalan mulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata, kemudian bagaimana praktik perbankan syariah di Indonesia berkembang. Lalu masuk ke tantangan era digital dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti DSN, MUI, dan OJK, hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Sampai akhirnya kita tutup dengan tantangan dan peluang besar yang akan menentukan masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Intinya, saya ingin agar setelah mendengar penjelasan ini, teman-teman semua bukan hanya tahu mengenai teorinya saja, tetapi juga benar-benar paham gambaran besarnya. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sistem ini penting atau apa manfaatnya? Lalu kenapa dunia sekarang ramai membahas ekonomi halal? Dan kenapa juga digitalisasi syariah jadi keharusan? Kemudian bagaimana Indonesia sebenarnya punya peluang besar menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Oke, kalau teman-teman sudah siap, kita masuk ke pembahasannya saja. Jadi teman-teman, perbankan syariah pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai manfaat, keadilan, dan tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu ada pada riba atau penambahan yang tidak sah, yang kedua ada gharar atau ketidakjelasan dalam akad, dan ketiga adalah maisir atau spekulasi dan juga perjudian. Karena itu, seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, risiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Jadi, dalam sistem syariah, uang tidak diperlukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan walau pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha, jual beli, atau sewa. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudaharabah, musyarakah, salam, istihanah, ijarah, dan wakalah. Misalnya murabahah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin ini bukan bunga atau karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari meminjamkan uang. Dalam akad mudaharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah mengelola usaha. Jadi keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian, maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal, lalu kemudian berbagi keuntungan dan risiko bersama. Akad-akad ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Jadi, dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan karakteristik yang unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perbankan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar.
Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh, sehingga menganggap bank syariah tidak jauh beda dari bank konvensional. Padahal perbedaannya bukan hanya pada label, tetapi pada struktur akad, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Jadi secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah karena sifatnya sederhana dan paling mudah dipahami masyarakat. Namun tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan akad musyarakah dan mudaharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah atau tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi suku semakin berkembang pesat. Jadi teman-teman, masuk ke era digital, bank syariah memahami tantangan besar sekaligus peluang besar. Jadi digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Hingga kini nasabah jika semuanya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone, bank syariah harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, menyediakan pembayaran syariah melalui KRIS, dan mengintegrasikan sistem masyarakat dengan fintech syariah. Selain itu, penggunaan big data, artificial, dan analitik risiko mulai diterapkan agar bank dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan bermasalah sejak dini. Kemudian, infrastruktur digital bagi bank syariah tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank yaitu core banking, keamanan siber, cold store, server yang kuat, sistem analitik, hingga prosedur kepatuhan syariah berbasis digital. Ke depan, bank syariah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berpotensi tertinggal, mengingat bank konvensional sudah sangat agresif dalam digitalisasi. Namun, perbankan syariah tidak berjalan sendirian. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah, ada berbagai lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI berperan menetapkan bahwa fatwa-fatwa terkait akad dan produk perbankan syariah. Kemudian ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetap sesuai syariah. Lalu ada lembaga syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, fintech syariah, lembaga pinjaman simpanan, hingga perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah. Semua lembaga ini membentuk ekosistem yang saling menguatkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan besar. BI tidak lagi menjadi pengawas bank, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Namun, dalam konteks syariah, BI tetap memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi syariah secara nasional. BI mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi UMKM berbasis syariah, integrasi halal, serta pelaksanaan program-program ekonomi syariah di berbagai daerah. Sementara OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan, dan perlindungan konsumen. Untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, BI menjalankan program
seperti penguatan literasi nasional, penyelenggaraan festival ekonomi syariah seperti ISEF, pengembangan klaster UMKM halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif, dan memperluas jaringan ekonomi syariah di daerah-daerah. BI juga memperkuat kolaborasi antara bank syariah dengan e-commerce, fintech, dan pelaku industri halal agar ekosistem syariah tumbuh bersama. Jika kita melihat ke depan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan besar, yaitu literasi masyarakat masih rendah hingga edukasi perlu semakin masif. Produk syariah kadang dianggap kurang praktis atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, investasi teknologi digital membutuhkan biaya besar, hingga bank syariah harus mencari strategi yang tepat agar tetap bisa bersaing. Jadi tantangan lainnya adalah kebutuhan SDM yang benar-benar memahami gabungan antara syariah, keuangan, manajemen risiko, dan teknologi. Namun di balik tantangan itu ada peluang yang bahkan lebih besar, yaitu Indonesia memiliki pasar yang sangat luas, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri halal yang cepat, tren hijrah anak muda, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dimanfaatkan, perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pemain global dan menjadi kekuatan baru di industri keuangan dunia. Untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri ini terhubung dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Jadi, perbankan syariah tidak mendorong pencipta uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang seperti transaksi. Artinya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, UMKM, konstruksi, dan sektor halal. Jadi ketika pembiayaan benar-benar menyatu sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Jadi misalnya dalam akad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen usaha nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan. Bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelola, sistem keuangan, pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat karena jika usaha nasabah berkembang, bank pun ikut berkembang. Pemantauan usaha juga lebih intensif sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultramikro tanpa beban. Sementara dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian.
prudensial prinsip. Bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Namun bank syariah memiliki tambahan kendala, yaitu harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks inovasi, perbankan syariah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smart contract berbasis syariah, blockchain untuk pencatatan aset, dan pembiayaan peer-to-peer syariah yang dihubungkan melalui API bank. Digitalisasi ini mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi kesesuaian akad non-compliance. Jadi sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah tanah air. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk. Permintaan yang besar akan suku dan ekosistem halal yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang menyusul, terutama dengan kekayaan sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Jika perkembangan bank syariah di Indonesia mampu menguatkan integrasi halal supply chain, mulai dari produksi halal, logistik halal, sertifikasi halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Peluang lainnya adalah pembiayaan ranah lingkungan, green financing. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Akad syariah sangat cocok untuk proyek green financing karena prinsipnya sejalan dengan konsep keberlanjutan dan etika ekonomi. Ke depan, bank syariah dapat mengambil peran dalam pembiayaan sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Yang terakhir, ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang utama yaitu generasi muda juga menentukan arah industri syariah. Untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri ini terhubung dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Jadi perbankan syariah tidak mendorong pencipta uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang seperti transaksi. Artinya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, UMKM, konstruksi, dan sektor halal. Jadi ketika pembiayaan benar-benar menyatu sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Jadi misalnya dalam akad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen usaha nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan. Bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelola, sistem keuangan, pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat karena jika usaha nasabah berkembang, bank pun ikut berkembang.
Pemantauan usaha juga lebih intensif sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultramikro tanpa beban, sementara dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian, prudential prinsip. Bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Namun bank syariah memiliki tambahan kendala, yaitu harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks inovasi, perbankan syariah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smart contract berbasis syariah, blockchain untuk pencatatan aset, dan pembiayaan peer-to-peer syariah yang dihubungkan melalui API bank. Digitalisasi ini mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi kesesuaian akad non-compliance. Jadi sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah tanah air. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk, permintaan yang besar akan suku, dan ekosistem halal yang terintegrasi. Indonesia memiliki peluang menyusul, terutama dengan kekayaan sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Jika perkembangan bank syariah di Indonesia mampu menguatkan integrasi halal supply chain, mulai dari produksi halal, logistik halal, sertifikasi halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Peluang lainnya adalah pembiayaan ranah lingkungan, green financing. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Akad-akad syariah sangat cocok untuk proyek green financing karena prinsipnya sejalan dengan konsep keberlanjutan dan etika ekonomi. Ke depan, bank syariah dapat mengambil peran dalam pembiayaan sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Yang terakhir, ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang utama yaitu generasi muda juga menentukan arah industri syariah. Gen Z. Yang terakhir, ada perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda juga menentukan arah produksi syariah. Gen Z dan milenial lebih memilih produk keuangan yang transparan, adil, cepat, dan sesuai nilai. Perbankan syariah dapat memenuhi arah ini jika menawarkan produk modern seperti investasi syariah digital, tabungan hijau syariah, pembiayaan otomotif tanpa bunga, cicilan gawai syariah,
hingga pembiayaan pendidikan syariah. Produk yang dekat dengan gaya hidup inilah yang akan memperluas pasar syariah di masa depan. Jadi, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke kesimpulannya saja, yaitu secara keseluruhan perjalanan perbankan dan keuangan syariah merupakan transformasi besar yang menggabungkan nilai agama, prinsip ekonomi modern, inovasi digital, dan dukungan kebijakan nasional. Sistem syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menyajikan model keuangan yang lebih etis, transparan, dan adil. Dengan fokus pada sektor real, bagi hasil dan penyertaan risiko bersama, industri keuangan syariah mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Walaupun tantangan seperti literasi rendah, investasi teknologi, dan kurangnya SDM masih ada, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Jadi Indonesia memiliki potensi demografis, ekonomi halal yang berkembang pesat, tren digitalisasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan regulator yang konsisten. Jika seluruh elemen bank, regulator, pelaku bisnis, lembaga pendukung, dan masyarakat bergerak bersama, maka perbankan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia dan bersaing di tingkat global. Jadi perbankan syariah bukan hanya sekedar sistem keuangan, tetapi sebuah fondasi untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ekosistemnya, memperluas inovasi digital, dan terus mengedukasi masyarakat, masa depan industri syariah Indonesia sangat cerah dan memiliki potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Jadi dari seluruh materi yang dijelaskan mengenai keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual keuangan syariah di Indonesia, sekaligus membuka wawasan kita tentang betapa besarnya potensi yang dimiliki industri ini. Keuangan syariah tidak hanya sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Harapan ke depan kita semua yaitu baik sebagai mahasiswa, pelaku ekonomi, akademisi, maupun masyarakat umum dapat turut berperan dalam mendorong perkembangan keuangan syariah melalui peningkatan literasi, dukungan terhadap produk-produk syariah, serta memanfaatkan teknologi. Kita mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah di Indonesia. Semoga industri ini dapat terus bergerak maju, menghadirkan inovasi, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.